Kawin mendadak tuh kayak saya tuh, mendadak kawin. Ya Allah, ya Allah. Ya udah deh tuh kawin akhirnya saya. Yang aneh teman-teman saya sekalian, saat lagi guru saya mengawinkan saya, beliau yang ijabah, bahkan beliau yang melamar untuk suami saya, melamarkan saya untuk suami saya ini. Beliau bilang di waktu akad tuh, habis selesai angkah tukar wazawaj tuh, kalau udah selesai nikah, beliau kemudian bilang, dan saya nggak tahu itu karena saya nggak hadir di acara kawinan sendiri, saya nggak hadir, kesian. Ustazah, apa perasaan Ustazah ketika mendengar akad nikah nama Ustazah disebutin? Kagak tahu, nggak tahu saya rasanya apa, saya nggak tahu. Jadi habis selesai itu udah beberapa hari, ternyata saudara sepupu saya ada yang handycamin acara itu. Saya berterima kasih sama dia, jadi saya nonton. Oh gitu ceritanya. Yang saya dengerin sampai saya ulang-ulang lagi gitu. Ada ucapan Habib Umar bin Hafid, saya nikahkan. Nama suami saya disebutin ya, dengan Halimah Ali, terus linasydid dakwah, untuk meluaskan dakwah. Saya begitu dengarnya, nih Habib kagak keliru apa ya, buat meluaskan dakwah. Dia bukan ustadz, boro-boro ustadz. Pesantren kagak ada yang pernah dia masukin, termasuk pesantren kilat aja kagak. Tapi Habib Umar bilang linasydid dakwah, untuk meluaskan dakwah. Ikan aneh saya. Saya waktu itu belum kemana-mana teman-teman saya sekalian. Saya di Jakarta nggak kenal sama siapa-siapa. Saya di Jakarta nih, baru datang saya 3 hari, kemudian dikawinkan. Baru datang dari Hadramaut 3 hari, berapa hari gitu, 4 hari, 5 hari gitu. Kemudian saya dinikahkan. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, Habib Umar menikahkan saya sama suami saya ini untuk meluaskan dakwah. Gimana ceritanya sih ini? Tapi subhanallah, berselang dari masa itu, maksudnya sekarang nih, saya baru ngerti maksud ucapannya Habib Umar bin Hafid. Karena saya merasa terbantukan dalam dakwah karena beliau, suami saya. Beliau tidak pernah melarang saya untuk berdakwah kemana-mana. Beliau membukakan pintu untuk dakwah. Bahkan ketika ada seseorang yang bilang sama beliau, ya gimana istrinya mau hamil? Katanya orang nih, orang tukang nyinyir, netizen julid. Ada yang bilang sama suami saya, dibilang kayak gini, gimana istrinya mau hamil, pergi-pergi mulu, ntar kemana, ntar terbang kemana, ntar terbang kemana, kagak keburu-buru mau hamil. Katanya bilang kayak begitu. Suami saya jawab, dia pergi kemana-mana, saya yang suruh. Kenapa gitu? Emang kamu senang ditinggal-tinggalin istri? Saya nggak senang. Emang kamu nggak cinta jadi senang gitu bininya kabur pergi gitu? Alhamdulillah, istri saya keluar kota, yes. Gitu apa gimana gitu? Dia bilang enggak gitu. Saya lebih senang dia ada di rumah. Cuman dia kan perginya buat dakwah, saya nggak bisa dakwah. Jadi kalau dia pergi dakwah, dia bawa saya juga ikut serta dalam dakwahnya. Ada pahala saya di situ. Kayak apa muka saya kalau nanti satu hari berhadapan dengan Nabi Muhammad. Saya punya istri bisa dakwah, ngasih tahu orang tentang siapa Nabi Muhammad, ngasih tahu orang tentang seperti apa Islam. Akan tetapi saya membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana karena saya berharap dia ada di samping saya. Saya nggak sebegitu beraninya. Jadi saya biarkan istri saya berdakwah kemana-mana. Gitu katanya. Habis saya dengerin kayak gitu, wah ternyata dia lebih ustadz daripada saya. Lebih dai dia daripada saya, masya Allah, masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, nggak ada ceritanya nggak nurut sama guru bawa kebaikan, nggak ada cerita. Nurut sama guru bawa kebaikan, nggak usah pakai mikir-mikir. Kalau udah guru bilang nggak usah terlalu banyak dalil. Saya begitu guru saya bilang,
suara Halimah boleh. Saya sempat ada perasaan kok saya nggak disayang ya. Kayaknya yang dibiar-biarin gitu suaranya biar kedengeran sama siapa aja kayak gitu ya. Berasa nggak dicemburuin, berasa nggak disayang gitu. Tapi saya tahu dalam ketaatan terhadap guru di sana terdapat seluruh kebaikan. Oke, ya udah ikut aja gitu. Makanya kalau tanya Ustazah kenapa nggak tampil di TV? Alhamdulillah saya belum pernah minta izin, gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Karena saya takut juga. Kalau saya kemudian minta izin terus boleh, nah loh. Saya di TV, entah saya tambah terkenal. Nah, teman-teman tambah susah ketemu sama saya. Betul kan ya? Ya Allah. Khair insya Allah. Mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah. Amin. Jadi teman-teman saya sekalian, taat sama guru, taat sama guru. Miliki guru, miliki sambungan. Sekarang saya nggak bisa nyambung sama Habib Umar. Oh nyambung kok, insya Allah. Sungguh-sungguh dengan cara kamu belajar di sini sama saya, insya Allah nyambung. Bukan karena sayanya, tapi karena siapa guru saya. Habib Umar bin Hafid, insya Allah ulama cahayanya terang luar biasa, membuatmu dengan punya sedikit sambungan aja. Kalau sinyalnya kuat kan walaupun HP-mu kurang bagus, galau nggak? Ibarat HP nih, ibarat HP, saya adalah HP-mu teman-teman sekalian. Tapi Habib Umar nih sinyalnya. Walaupun HP-nya HP jadul, walaupun HP-nya HP jelek, walaupun HP-nya HP yang sudah pantas buat dilem biru, tempar beli baru, ya. Walaupun HP-nya yang kalau misalnya dibawa ke konter, orangnya bilang, Mbak, mau dijual nih. Jangankan dijual Mbak, saya dikasih aja kagak mau. Yang model kayak begitu. Nah kalau sinyalnya kuat, biar kata HP-nya jelek, kan bisa juga dipakai buat telepon. Kan gitu ya? Nah, kayak begitu tuh teman-teman sekarang. Insya Allah tetap punya sambungan, asalkan hubungannya baik, asalkan punya sambungan hati sama beliau, nyambungin diri. Teman-teman sekalian, nomor 1 kewajiban kita kepada guru adalah taat. Nomor 2 adab. Taat, dengerin, duduk tapi nggak ada adab. Hadir di majelisnya tapi kosong dari adab, nggak dapat apa-apa. Adab nomor 1. Apa itu adab? Akhlak kita, teman-teman saya sekalian, baik akhlaknya itu secara zahir ataupun akhlaknya secara batin.